Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang pengembangan instrumen penilaian pembelajaran matematika tingkat sekolah dasar. Pengembangan instrumen non-tes. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengembangkan instrumen non-tes ada 9, yaitu menentukan spesifikasi instrumen. Penentuan spesifikasi instrumen dimulai dengan menentukan kejelasan tujuan. Setelah mendapatkan tujuan yang dimaksud adalah tujuan yang jelas terukur, tidak ambigu, dan adanya jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan. Kegiatan berikutnya menyusun kisi-kisi instrumen. Membuat kisi-kisi diawali dengan menentukan definisi konseptual dan selanjutnya merumuskan definisi operasional. Yang kedua adalah menentukan skala penilaian. Skala yang sering digunakan dalam instrumen penilaian antara lain adalah skala Truston, skala Likert, dan skala Beda-Sematik. Sudah dicontohkan di dalam PPT. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Berikutnya adalah menulis butir instrumen. Merumuskan butir-butir instrumen berdasarkan kisi-kisi. Pernyataan dapat berupa pernyataan positif maupun pernyataan negatif. Pernyataan positif merupakan pernyataan yang mengandung makna selaras dengan indikator, sedangkan pernyataan negatif adalah pernyataan yang berisi kontra tentang kondisi dengan indikator. Yang keempat adalah menentukan penyektoran sistem. Penyektoran yang digunakan tergantung pada skala pengukuran yang digunakan. Pada skala Truston, skor tertinggi tiap butir 7 dan skor terendah adalah 1. Sedangkan pada skor Likert, skor tertinggi tiap butir 5 dan terendah 1. Yang kelima adalah menelaah instrumen. Kegiatan pada telaah instrumen adalah menelaah apakah pertama, butir pertanyaan dan pernyataan sesuai dengan indikator. Kedua, bahasa yang digunakan komunikatif dan menggunakan tata bahasa yang benar. Ketiga, butir pertanyaan atau pernyataan tidak bias. Keempat, format instrumen menarik untuk dibaca. Kelima, pedoman menjawab atau mengisi instrumen jelas. Yang terakhir adalah jumlah butir dan atau panjang kalimat pernyataan atau pertanyaan sudah tepat sehingga tidak menjemukan untuk dibaca atau dijawab. Hasil telaah instrumen digunakan untuk memperbaiki instrumen. Selanjutnya yang keenam, menyusun instrumen. Langkah ini merupakan tahap menyusun butir-butir instrumen setelah dilakukan penelaah menjadi perangkat instrumen yang siap untuk diuji cobakan. Format instrumen harus dibuat semenarik mungkin dan tidak terlalu panjang, sehingga responden tertarik untuk membaca dan mengisinya. Yang ketujuh adalah melakukan uji coba instrumen. Setelah instrumen tersusun dengan utuh, kemudian melakukan uji coba instrumen. Untuk itu dipilih sampel yang karakteristiknya mewakili populasi. Uji coba dilakukan untuk memperoleh informasi empirik tentang kualitas instrumen yang dikembangkan. Ke-8 adalah menganalisis hasil uji coba. Analisis hasil uji coba dilakukan untuk menganalisis kualitas instrumen berdasarkan data uji coba. Dari analisis ini diharapkan diketahui mana yang sudah baik dan mana yang kurang baik dan perlu diperbaiki, dan mana yang tidak bisa digunakan. Selain itu, analisis hasil uji coba ini juga dapat digunakan untuk memperoleh informasi tentang validitas dan reliabilitas instrumen. Yang terakhir adalah memperbaiki instrumen. Perbaikan dilakukan berdasarkan analisis hasil uji coba. Bisa saja hasil telaah instrumen baik, namun hasil uji coba empirik tidak baik. Perbaikan termasuk mengakomodasi saran-saran dari responden uji coba. Kemudian yang B, mengembangkan instrumen non-tes. 1. Menentukan spesifikasi tes. Tujuan instrumen ini adalah untuk menggali informasi tentang sikap menghargai kegunaan matematika dalam pemecahan masalah. Sebelum menyusun kisi-kisi, Anda perlu mengkaji berbagai literatur sehingga Anda mengerti dengan benar apakah yang dimaksud dengan sikap menghargai kegunaan matematika dalam pemecahan masalah. Definisi operasional sikap menghargai siswa terhadap kegunaan matematika dalam pemecahan masalah. Misalnya,
Siswa dikatakan memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam pemecahan masalah jika memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 2. Pedoman observasi untuk mengumpulkan data tentang sikap menghargai kegunaan matematika dalam pemecahan masalah juga akan dilakukan dengan observasi. Untuk menyusun pedoman observasi, Anda perlu memperhatikan indikator-indikator aspek yang akan diamati. Ada 4 indikator aspek sikap menghargai kegunaan matematika dalam pemecahan masalah yang akan diamati, yaitu rasa ingin tahu, perhatian, minat, serta sikap. Selanjutnya yaitu pedoman penyekoran. A. Pengertian pedoman penyekoran. Pedoman penyekoran adalah pedoman yang digunakan untuk menentukan skor hasil penyelesaian pekerjaan siswa. Dengan pedoman penyekoran, guru akan lebih mudah menentukan skor siswa. Oleh karena itu, selain menyusun butir-butir instrumen, guru juga perlu mengembangkan pedoman penyekoran. Pedoman penyekoran diperlukan baik untuk tes bentuk pilihan maupun uraian. 1. Penyekoran tes bentuk pilihan. Cara penyekoran tes bentuk pilihan ada 2, yaitu tanpa koreksi terhadap jawaban tebakan dan dengan koreksi terhadap jawaban tebakan. A. Penyekoran tanpa koreksi terhadap jawaban tebakan. Untuk memperoleh skor siswa dengan teknik penyekoran ini, digunakan rumus sebagai berikut. Skor sama dengan B per N kali 100, dengan keterangan B yaitu banyaknya butir yang dijawab benar, dan N banyaknya butir soal. Penyekoran tanpa koreksi saat ini banyak digunakan dalam penilaian pembelajaran matematika. Namun, teknik penyekoran ini sesungguhnya mengandung kelemahan karena kurang mampu mencegah peserta tes berspekulasi dalam menjawab tes. Hal ini disebabkan tidak adanya resiko bagi siswa ketika memberikan tebakan apapun dalam memilih jawaban. Sehingga jika mereka tidak mengetahui jawaban mana yang paling tepat, maka mereka leluasa memilih salah satu pilihan secara sembarang. Benar atau salahnya jawaban sembarang ini sesungguhnya tidak menunjukkan tingkat kemampuan atau penguasaan siswa. Semakin banyak jawaban tebakan, siswa akan semakin besar penyimpangan skor yang diperoleh dengan kemampuan penguasaan kompetensi siswa yang sesungguhnya. B. Penyekoran dengan koreksi terhadap jawaban tebakan. Untuk memperoleh skor siswa dengan teknik penyekoran ini digunakan rumus sebagai berikut. Skor sama dengan buka kurung B kurangi S per P min 1 tutup kurung per N kali 100. Dengan keterangan B. Banyaknya butir soal yang dijawab benar, S. Banyaknya butir yang dijawab salah, P. Banyaknya pilihan jawaban tiap butir, N. Banyaknya butir soal. Butir soal yang tidak dijawab diberi skor 0. Keunggulan teknik penyekoran ini dibanding penyekoran tanpa koreksi adalah teknik ini lebih mampu meminimalisir spekulasi jawaban siswa. Jika siswa mengetahui jawaban salah, akan berdampak berkurangnya skor yang akan mereka dapatkan, maka siswa akan lebih hati-hati memilih jawaban. Jika siswa tidak memiliki keyakinan yang cukup tentang kebenaran jawabannya, maka siswa akan memilih mengosongkan jawaban untuk menghindari pengurangan. Kemudian nomor 2, penyekoran bentuk uraian. Pada tes bentuk uraian, cara pemberian skor adalah sebagai berikut. A. Menggunakan penyekoran analitik. Penyekoran analitik digunakan untuk permasalahan yang batas jawabannya sudah jelas dan terbatas. Biasanya teknik penyekoran ini digunakan pada tes uraian objektif yang mana jawaban siswa diuraikan dengan urutan tertentu. Jika siswa telah menulis rumus yang benar, diberi skor, memasukkan angka ke dalam formula dengan benar, diberi skor, menghasilkan perhitungan yang benar, diberi skor, dan kesimpulan yang benar juga diberi skor. Jadi, skor suatu butir merupakan penjumlahan dari sejumlah skor dari setiap respon pada soal tersebut. B. Menggunakan penyekoran dengan skala global atau holistik. Teknik ini cocok untuk penilaian tes uraian non-objektif.
Caranya adalah dengan membaca jawaban secara keseluruhan tiap butir, kemudian meletakkan dalam kategori-kategori mulai dari yang baik sampai kurang baik, bisa 3 sampai 5. Jadi, tiap jawaban siswa dimasukkan dalam salah satu kategori, dan selanjutnya tiap jawaban tiap kategori diberi skor sesuai dengan kualitas jawabannya. Kualitas jawaban ditentukan oleh penilai secara terbuka. Misalnya harus ada data atau fakta, ada unsur analisis, dan ada kesimpulan. Langkah-langkah mengembangkan pedoman penyekoran ada 7. Yang pertama, menentukan tujuan. Tujuan akan mengarahkan Anda pada langkah selanjutnya. Tes dikembangkan sesuai kebutuhan pengumpulan data aspek-aspek yang memang menjadi tujuan pengukuran. Misalkan Anda akan mengembangkan pedoman penyekoran tes uraian non-objektif untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah siswa. Akan berbeda jika akan mengembangkan pedoman penyekoran tes untuk mengukur kreativitas berpikir. Tes untuk pengukuran kemampuan pemecahan masalah harus mampu menggali informasi terkait kompetensi pemecahan masalah. Antara memahami masalah, merumuskan penyelesaian masalah, melaksanakan rencana penyelesaian masalah, dan menarik kesimpulan. Begitu juga tes untuk mengukur pemahaman konsep, harus mampu mengukur domain-domain tentang kreativitas berpikir. Misalnya berpikir lancar, luas, orisinil, terperinci, dan keterampilan menilai. Yang kedua, identifikasi atribut secara spesifik yang ingin dinilai. Pada tahap ini, Anda harus mengidentifikasi aspek-aspek apa saja yang akan menjadi fokus penilaian Anda. Jika Anda akan mengukur kemampuan pemecahan masalah, maka Anda harus menetapkan indikator-indikator kunci kemampuan pemecahan masalah. Contoh lain, jika Anda akan mengukur kemampuan kreativitas berpikir siswa, maka Anda harus tetapkan apa saja indikator kunci kreativitas berpikir. Yang ketiga, menjabarkan karakteristik yang menggambarkan setiap atribut. Setelah atribut yang akan Anda ukur secara jelas telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menjabarkan karakteristik atribut tersebut. Karakteristik inilah yang selanjutnya akan menjadi poin pencermatan utama dalam penetapan skor. Misalkan pada pedoman penyekoran tes untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah, karakteristiknya antara lain kemampuan memahami masalah, kemampuan merumuskan penyelesaian, kemampuan melaksanakan penyelesaian, kemampuan menyimpulkan atau menafsirkan penyelesaian. Keempat, menentukan teknik penyekoran. Agar skor yang diperoleh dapat menggambarkan atribut yang diukur dengan baik, Anda harus menentukan teknik penyekoran yang tepat. Anda dapat memilih salah satu disesuaikan kebutuhan analitik atau holistik. Untuk penyekoran tes uraian objektif menggunakan pedoman penyekoran analitik, sedang tes uraian non-objektif menggunakan pedoman penyekoran holistik. Jika pada tes tersebut terdapat soal uraian objektif sekaligus non-objektif, maka dapat digunakan kedua teknik penyekoran tersebut sesuai dengan masing-masing soal. Yang kelima, menyusun pedoman penyekoran. Penyusunan pedoman penyekoran disesuaikan dengan teknik penyekoran yang digunakan. Jika teknik penyekoran menggunakan teknik penyekoran analitik, langkah awalnya adalah membuat kunci jawaban seluruh butir soal. Selanjutnya, menentukan skor setiap soal. Skor setiap soal ditetapkan dengan menetapkan skor setiap unit. Skor tiap butir diperoleh dengan menjumlah skor semua unit. Penetapan skor juga perlu memperhatikan bobot masing-masing butir, sehingga skor akhir mewakili secara proporsional keseluruhan dimensi yang diukur. Jika Anda menggunakan teknik penyekoran holistik, penyusunan penyekoran dapat diawali dengan menyusun atribut dan indikator kunci dari aspek yang diukur. Atribut dan indikator kunci tersebut kemudian dirumuskan menjadi kategori-kategori untuk menentukan skor jawaban. Kemudian yang keenam, piloting atau uji coba terbatas penggunaan pedoman penyekoran. Piloting atau uji coba terbatas penggunaan pedoman penyekoran dilakukan dengan menggunakannya pada beberapa lembar jawaban siswa. A dilakukan sendiri, dan B melibatkan orang lain. A dilakukan sendiri, cermatilah aplikabilitas penyekoran Anda, apakah bisa diterapkan atau tidak, menyulitkan atau tidak, jelas atau tidak, konsisten atau tidak, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan keterbacaannya. Jika masih terdapat yang belum tepat, informasi dari penggunaan terbatas ini digunakan untuk perbaikan.
Kemudian B, melibatkan orang lain. Uji coba terbatas dapat dilakukan melibatkan teman guru lain. Mintalah teman Anda mengoreksi lembar jawaban siswa yang Anda koreksi tadi dengan penyekoran yang Anda buat, sehingga diperoleh 2 skor hasil koreksian. Hasil penyekoran Anda dan teman Anda kemudian dibandingkan. Jika ternyata terdapat perbedaan yang signifikan antara skor hasil koreksi Anda dan teman Anda, dan perbedaan tersebut karena pedoman penyekoran yang kurang tepat, maka langkah perbaikan harus dilakukan berdasarkan data temuan tersebut. Kemudian yang terakhir, memperbaiki pedoman penyekoran. Perbaikan dilakukan berdasarkan informasi yang ditemukan pada piloting atau uji coba terbatas. Perbaikan ini dapat meliputi penetapan skornya, redaksi, pembobotan, atau temuan lain yang dipandang perlu untuk kebaikan dan kemudahan penggunaan pedoman penyekoran tersebut. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.